Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Dela Vlogs. Bagaimana kabar teman-teman? Tentu sehat-sehat selalu ya. Saya doakan semoga teman-teman pada sehat-sehat semua ya. Pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas sesuatu yang mungkin akan sangat bermanfaat kepada teman-teman semua. Oke ya, langsung saja ya. Ini cabai ya yang sudah disemai, yang saya pegang ini ada dua. Kira-kira teman-teman pasti sudah menebak maksud saya daripada anak cabai ini apa ya kira-kira. Oke teman-teman, ada dua yang saya pegang ini, yang pakai plastik, yang pakai polybag kecil dan tidak pakai. Nah, jadi pembahasan saya di video kali ini teman-teman, mana yang lebih bagus ya, mana yang lebih bagus, pakai plastik yang seperti ini, yang sudah dikasih di polybag kecil ini pesemaiannya, atau yang seperti ini. Nah, ini biasanya tidak pakai polybag, pembibitannya langsung di tanah ya, di tanah. Jadi sehingga dia sistemnya cabut. Nah, jadi mana yang lebih bagus ya teman-teman? Oke, saya akan bahas satu persatu ya teman-teman. Saya bahas yang satu ini ya, yang pembibitannya tanpa polybag, jadi dicabut ya, dicabut. Nah, oke teman-teman, jika teman-teman menggunakan bibit yang seperti ini, dan tentunya dari penampakannya saja sudah terlihat apa kelemahannya teman-teman. Tentu pada saat kita mengambil bibit seperti ini, karena tidak punya polybag kecil seperti ini, jadi tentu caranya pasti kita cabut ya. Nah, pasti kita cabut. Nah, tentunya akar dan tanah ini ada yang lengket ikut, ada yang enggak. Dan tentunya akarnya akan ikut, ada yang putus, ada yang enggak utuh lagi ya. Ada serabut-serabut akarnya yang masih tumbuh-tumbuh ini, ada yang putus tadi pada saat dicabut. Nah, tentunya teman-teman, kelemahannya di situ. Pada saat kita mencabut ini, itu sudah satu kelemahannya, akar-akarnya tercabut. Dan tentu dia akan mengalami stres. Pasti. Dan kemudian pada saat kita pindah tanam ke media tanam yang pasti, di lahan seperti ini misalnya, di bendengan. Dan pada saat kita tanam, tentu dia akan memiliki proses. Nah, memiliki proses. Dan itu pun harus kita benar-benar menanamnya dalam keadaan musim hujan. Kalau enggak, nanti akar ini mati. Apa namanya itu, kering. Nah, atau disertai dengan air ya. Air, dan tentunya harus benar-benar basah ya, basah tanahnya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian pada saat kita tanam, dan tentu tidak langsung tumbuh dan tidak langsung berkembang dia teman-teman. Maksudnya tanaman ini mengalami stres dulu. Dia akan mengalami proses untuk menyatu atau mencocokkan dirinya dengan tanah yang didiaminya saat itu. Nah, tentu cabenya akan perlahan-perlahan, ada yang cepat tumbuh, ada juga yang lambat teman-teman. Nah, di sekian banyak pasti banyak yang lebih stres daripada yang berhasil tumbuh ya teman-teman. Dan tentu biasanya itu butuh 7 hari ya, 7 hari baru bisa dia bangun teman-teman. Nah, baru bisa dia gerak. Dan itu pun nasib-nasiban kalau misalnya memang tanahnya subur atau tanahnya lembab ya. Kalau kering total mah pasti mati ya teman-teman. Oke, itu satu kelemahannya. Dan beberapa lagi teman-teman, pertumbuhan cabai ini dengan cara seperti ini pasti lambat ya, pasti lambat. Nah, tentu apa yang kita harapkan, usia yang kita inginkan, misalnya cabai kita harus panen dalam kurang lebih 3 bulan, dan tentu dia akan pasti bisa 4 bulan atau lebih ya. Oke teman-teman, ini yang apa namanya itu, kelemahan daripada bibit cabai yang akan dicabut.
Oke. Dan kalau pakai yang ini teman-teman, nah yang pakai plastik polybag kecil seperti ini tentu awet. Nah, kenapa awet? Akar-akarnya tidak tercabut teman-teman karena sudah dibungkus oleh plastik. Dan kemudian pas saat kita pindah media tanam ke tanah yang terakhir, maksudnya di lahan seperti ini, di bendengan atau di polybag besar, ya, akarnya langsung menyatu dengan tanah yang sudah ditempatkannya itu. Nah, contohnya seperti ini. Kita tanam, kemudian kita buka plastiknya. Jadi akarnya ini awet dan kemudian akarnya juga langsung menyatu dengan tanah yang di sekelilingnya, tinggal menumbuhkan atau menancapkan akar-akarnya di sekelilingnya teman-teman. Nah, jadi tentu pada saat kita menanam seperti itu dan dia tidak mengalami masalah dan tinggal dia lanjut aja untuk pertumbuhannya teman-teman. Nah, jadi saya perhatikan teman-teman, banyak yang melakukan atau mengambil bibit cabai dengan cara mencabut. Dan kalau boleh lebih bagus yang seperti ini teman-teman ya. Lebih bagus pakai polybag seperti ini. Semai bibit cabai dulu dalam bentuk seperti ini, atau lakukan, nah contoh ini, kalau yang ini bisa, nah, namun di pebibitan cabai yang berjarak. Nah, yang berjarak ini begini maksudnya, kita semai bibit cabai di tanah, kemudian tanahnya ikut kita angkat teman-teman. Nah, jadi seperti ini, melingkar ya, melingkar, kita lingkarin ininya, kita angkat tanahnya, kemudian kita pindahin sampai akar-akarnya sama tanahnya ya, pindahin ke tanah. Dan itu akan merepotkan teman-teman. Kalau kita menanam di lahan yang banyak pasti merepotkan ya. Jadi lebih bagus yang seperti ini ya, lebih bagus yang seperti ini. Dan ini pengalaman ya, ini pengalaman, saya sudah pernah menanam cabai secara cabut seperti ini. Jadi pertumbuhannya teman-teman lama ya, pertumbuhannya lama, dan kemungkinan untuk menyatu atau dia butuh adaptasi dulu. Untuk membutuhkan adaptasi di tanah media yang terakhir, yang untuk di lahan seperti polybag atau bendengan, butuh proses sekitar 1 minggu ya, 1 minggu. Jadi baru dia akar-akarnya ini hidup kembali, segar. Dan kalau misalnya tidak segar ya, alternatifnya lagi pasti dia mati. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi pikir-pikirlah dulu ya teman-teman. Barangkali teman-teman sering melakukan kesalahan mencabut ya, mencabut seperti ini, dan melihat cabainya kenapa mati atau cabainya tidak segera tumbuh lebat atau subur tanahnya, seperti itu ya. Kenapa cabainya padahal tanahnya subur sementara cabainya tidak subur ya. Nah, jadi itu teman-teman yang saya berbagi di video kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa maksud daripada yang saya sampaikan ini. Jadi ini teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jadi besok-besok kalau teman-teman menanam cabai, pilih bibit yang seperti ini ya teman-teman ya, pilih bibit yang seperti ini. Walaupun teman-teman membelinya dimanapun, baik di tempat-tempat pebibitan cabai ataupun di online, di marketplace ya, di marketplace ya, bagus yang seperti ini teman-teman ya. Oke, demikian teman-teman pembahasan kita kali ini. Saya berbagi supaya teman-teman bisa juga melakukan hal yang sama ya. Jadi ini pengalaman, karena saya sudah mengalami, makanya sekarang ini di lahan yang baru yang saya buat ini semuanya menanam bibit cabai seperti ini. Demikian video kita kali ini, dan jangan lupa like dan subscribe serta komen ya teman-teman di bawah video. Sampai jumpa kembali dengan channel Lela Vlogs. Bye bye.